seseorang boleh membawa bayi saat sholat. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para jamaah Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Kitabus Shalah, masih di dalam babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis yang ke-96. Pada pertemuan kali ini kita baca hadis yang ke-97. Saya bacakan. Qala Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, an Abi Maslamata Sa'id bin Yazid rahimahullahu qala Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu akana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli na'alaihi, qala na'am. Abu Maslamah Sa'id bin Yazid menuturkan, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat
dengan mengenakan kedua sendal? Anas menjawab, iya. Anas menjawab, iya. Taib. Hadis ini adalah dari Abu Maslamah, Sa'id bin Yazid. Dan Sa'id bin Yazid adalah seorang tabi'i yang melihat sahabat Nabi radhiyallahu anhum beriman dan mati dalam keimanan. Dan beliau dari kota Basrah. Basrah adalah di negeri Irak. Dan beliau seorang tabi'i yang terpercaya sebagai ahli hadis. Thiqah. Thiqah itu artinya adalah seorang tabi'i yang terpercaya. Terpercaya di sini maksudnya tidak berdusta, kemudian senantiasa kuat hafalannya, tidak salah-salah hafalannya, terpercaya dia. Nanti ada lagi seorang al-adl. Adl itu artinya adalah dia tidak terkenal dengan maksiat, baik itu maksiat dosa besar atau dosa kecil. Nah, itu istilah ilmu hadis. Jadi Abu Maslamah Sa'id bin Yazid adalah seorang tabi'i thiqah dan al-Basri, yaitu berasal dari negeri Basrah. Taib. Kemudian ahibbati fillah, lalu setelah itu hadisnya jelas. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat dengan menggunakan kedua sendalnya? Maka Anas radhiyallahu anhu pun menjawab iya. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, hukum sholat dengan memakai sendal. Sendal yang dimaksud adalah sendal yang kita pakai sekarang. Sholat yang dimaksud adalah sholat apa saja, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Maka jawabannya adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Islam bermadzhab Hambali, mengatakan was-salatu fin na'lain jaizah la ikhtilafa bainal ulama fi dzalik. Salat dengan memakai kedua sendal ini boleh. Boleh. Tentunya tidak berlaku zaman sekarang kalau di atas karpet seperti ini. Ya. Di Sangiti Pak Sugeng mana ya. Tidak berlaku sholat ini, maksudnya adalah kan dulu masjid Nabi itu tidak ada keramik, lantainya ya tanah. Makanya kan ada kisahnya Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, yang menikahi anak perempuan beliau Fatimah radhiyallahu anha. Pas terjadi cekcok antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, maka Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid agar menenangkan hati. Akhirnya beliau tidur di masjid. Pas tidur di masjid, karena alasnya adalah tanah, maka membekas pasir-pasir yang ada di dalam masjid tersebut terkena kepada tubuh beliau. Makanya kemudian datang Rasulullah SAW, mintuha, datang menemui menantu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Qum ya Aba Turab, Qum ya Aba Turab, wahai bapaknya tanah, bangun. Wahai bapaknya tanah, bangun. Nah, ini menunjukkan bahwa lantai di zaman itu belum ada alasnya, kecuali hanya tanah biasa saja. Nah, inilah hadis ini berlaku pada itu. Boleh memakai kedua sendal saat sholat. Boleh memakai kedua sendal saat sholat. Dan ini juga berlaku di zaman sekarang ketika kita safar, kemudian singgah di sebuah perjalanan yang mungkin kita singgah tidak ada masjid, sedangkan waktu mau habis. Nah, kita sholat di samping jalan. Kita sholat di tempat berhenti kita. Di situ tidak ada tempat untuk sholat kecuali di atas tanah. Nah, ini boleh sholat
di atas dengan memakai kedua sendal. Secara umum boleh memakai sholat memakai sendal saat sholat diperbolehkan. Baik, hukumnya apa? Dianjurkankah? Wajibkah? Kalau dikatakan boleh, maka jawabannya pendapat yang dikuatkan adalah dianjurkan. Ini kalau seandainya kita singgah di sebuah tempat, di situ tidak ada mushola, tidak ada, pokoknya lapang aja gitu. Ingin sholat kita karena waktu mau habis. Maka pada saat itu yang kita lakukan adalah dianjurkan memakai sendal saat sholat daripada melepaskannya. Nah, ya. Nah, kemudian berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, "Hadza yadullu ala anna 'adatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustamirrata fi as-salatu fi na'lai." Ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara terus-menerus adalah salat dengan memakai kedua sendal. Bahkan para ulama terdahulu dari mulai para sahabat, para tabi'in, para imam yang 4 menunjukkan bahwa sholat dengan memakai kedua sendal itu lebih afdal daripada sholat tanpa kedua sendal. Sholat dengan memakai kedua sendal lebih afdal dibandingkan tidak memakai kedua sendal. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa membawa sendal Rasulullah, membawa bantal Rasulullah SAW. Jadi beliau sahibun na'lain wa al-wisadah, sahabat yang kebiasaannya membawa sendal dan bantalnya Rasul SAW. Dekat berarti sangat dekat dengan Rasul SAW. Beliau pernah mengingkari seorang sahabat yang berkunyah Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa? Karena Abu Musa al-Asy'ari saat mau sholat melepaskan sendalnya, diingkari. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Abil wadil muqaddasi anta, wahai Abu Musa, kenapa engkau lepas sendalmu? Apakah engkau sekarang di tempat suci?" Maksudnya, sholatlah dengan memakai kedua sendal. Karena di dalam Al-Quran memang begitu. Kalau masuk ke tempat suci baru kita melepas sendalnya. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kan ayat Al-Qur'annya begitu. Lepaskanlah kedua sendalmu wahai Musa. Sesungguhnya engkau sekarang berada di tempat yang suci, yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nah, baru tidak pakai sendal karena tempatnya suci. Adapun di tempat-tempat biasa maka dianjurkan untuk memakai sendal ketika sholat. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau memperingatkan Abu Musa al-Asy'ari kenapa melepas sendal ketika sholat. Ini menunjukkan dianjurkan untuk memakai sendal ketika sholat. Bahkan Abu Amr Asy-Syaibani yadhribun nas idza khala'u ni'alahum fi shalah. Abu Amr Asy-Syaibani seorang ulama salaf. Beliau memukuli orang-orang kalau pas lagi sholat melepaskan sendalnya. Dipukuli bahkan. Kalau pas lagi sholat melepaskan sendalnya. Ya. Karena nanti ada sebabnya, nanti saya bacakan. Kemudian Ar-Rabi' bin Khutsaim, beliau mengingkari orang yang melepaskan sendalnya saat ingin sholat. Beliau ingkari. Ya. Kemudian juga bahkan ada yang mengatakan, ini luar biasa nih, ada yang mengatakan siapa yang melepas sendalnya saat sholat maka dia melakukan bid'ah. Sampai segitu. Siapa yang melepaskan sendalnya saat sholat maka dia melakukan bid'ah. Ini tentunya seperti yang saya ungkap tadi, sholat kalau di atas tanah. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk sholat memakai sendal. Apa dalil bahwa dianjurkan memakai sendal saat sholat? Lihat, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khaliful yahud, selisihilah kaum Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, sesungguhnya mereka kalau sholat tidak memakai sendal, wala khifafihim, dan tidak memakai sepatu. Nah, ini berarti ada sebabnya, agar menyelisihi kaum Yahudi, dan ini perkara akidah. Ya, kita ini umat Islam wajib menyelisihi kaum Yahudi. Kemudian dalil yang kedua dari Amr bin Shu'aib dari bapak dan dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu an. Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kadang dalam keadaan tidak memakai sendal, kadang memakai sendal. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat dianjurkan memakai sendal saat sholat. Nah, tentunya kalau di zaman sekarang seperti yang saya ungkap tadi, kalau lantainya sudah bersih, soal kita memakai sendal malah ini tidak cocok, tidak tepat. Ya, karena dikhawatirkan membawa najis pada lantai tersebut ataupun pada karpet tersebut. Nah, taib. Kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum, lalu permasalahan selanjutnya berkaitan dengan sendal saat sholat juga. Kalau kita ingin melepas sendal saat sholat, saat mau sholat, kita letakkan sendal kita di mana? Maka pendapat yang lebih kuat adalah kalau kita memakai sendal, kemudian kita sholat, ingin melepas sendal kita, maka kita letakkan samping kiri kita. Kecuali kalau di samping kiri kita ada makmum yang lain, maka letakkanlah di antara dua kaki kita. Nah, begitulah semestinya. Kalau pian-pian kan sekarang di zaman sekarang bawa tas, ya, bawa handphone, maka yang paling sesuai dengan sunnah meletakkan itu di depan sholat kita, saat sholat kita adalah tepat di depan kaki kita atau di antara kaki kita. Kecuali kalau seandainya di situ ada mushaf atau ada yang terhormat dalam agama Islam, maka jangan di situ. Tetapi asal hukumnya kalau orang sholat bawa barang, maka letakkanlah barangnya tersebut di depan kakinya. Ya, kalau boleh saya contohkan, ini ke kaki kita, kemudian di sini. Ya, kalau kita sedang bawa tas, yang bawa apa, gitu. Santri-santri saya biasanya kan bawa buku kalau lagi sholat, buku tulis gitu. Letakkan di sini. Jangan letakkan di depan. Ya, apalagi letakkan di sini atau sini. Jangan. Karena samping kanan kita, samping kiri kita ada orang yang sholat. Dan ini sering terjadi, ilmu ini karena tidak belajarnya sebagian kaum muslim, akhirnya mereka meletakkan di belakang. Padahal di belakang ada orang. Itu sering saya dapati di Masjidil Haram tuh. Ya, kadang ulun tunjul ke bawah kaki beliau. Ya, karena memang sunnahnya di situ. Ini memang sunnahnya di bawah sini. Imma di sini atau di sini. Ya, di antara kaki di depan. Nah, itu termasuk namanya handphone, ya. Jangan diletakkan di depan. Ya. Pas terbuka, acil-acil berjoget di situ. Bian. Maka yang kada mau bergerak sidinnya. Handphonenya berbunyi kada mau bergerak sidinnya. Nah, ini bahaya. Nah, taib. Apa dalilnya yang menunjukkan akan hal ini? Yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yadh'na 'alaihi an yaminihi wala an yasarihi, fatakuna an yamini ghairihi illa an yakuna an yasarihi ahad."
wal yadh'huma baina rijlaihi. Jika salah seorang di antara kalian sholat, maksudnya sendirian nih, maka janganlah dia letakkan kedua sendalnya di kanan, jangan. Tetapi letakkanlah di kirinya. Kecuali di samping kirinya ada orang, maka letakkanlah di antara kedua kakinya. Ini disebutkan wal yadh'huma baina rijlaihi. Hendaklah dia meletakkan itu barang di antara dua kakinya. Jadi lebih tepatnya di antara dua kaki. Jangan di tengah, jangan di depan. Di antara dua kaki. Sehingga tidak mengganggu orang. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli yaumal fath wa wada'ana alaihi an yasari. Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW sholat pada penaklukan kota Mekah dan beliau meletakkan kedua sendalnya di samping kirinya. Ini mungkin tidak ada orang di samping kirinya. Nah, yang jelas ringkasannya masalah ini adalah dianjurkan bagi orang yang sholat untuk sholat dengan memakai kedua sendal. Ya. Dan untuk sholat dengan memakai kedua sendal. Jika ada hajat untuk melepaskan sendal tersebut atau sepatu tersebut, maka letakkanlah kedua sepatu atau kedua sendal itu di bagian mana? Di bagian kiri. Ini kalau tidak ada makmum di bagian kiri. Karena kalau ada makmum di bagian kiri berarti akan ada sendal di bagian kanan. Padahal terlarang kita meletakkan sendal di bagian kanan. Kanan bagi makmum yang lain, kiri bagi kita, kan begitu. Nah ini nggak boleh. Ya, kalau seandainya ada orang di bagian kiri kita, maka letakkanlah di antara kedua telapak kaki kita. Di antara, ini kaki di antaranya. Nah, itu cara meletakkan barang kalau lagi sholat. Ya, kalau lagi sholat. Entah itu jaket misalkan, entah itu tas, letakkanlah di antara kedua kaki. Ini amalkan yang punya tas nanti sholat diamalkan, sudah tahu ilmunya. Ya jangan di depan, jangan kita sholat nih ada dinding sini, depan sini, jangan. Tapi letakkanlah di antara dua kaki sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Hadis yang ke-98. Saya bacakan hadisnya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kepada hadis yang ke-99 karena masih berkaitan dengannya. Wali Abil As ibn Rabi' ibn Abdi Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Abul As bin Rabi' bin Abdi Syams meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW jika sujud salat sambil bawa bayi tadi, jika sujud maka beliau meletakkan Umamah. Namun jika beliau berdiri maka beliau pun menggendongnya. Baik. Poin pertama adalah Abu Qatadah. Siapa itu Abu Qatadah radhiyallahu anhu? Abu Qatadah nama beliau adalah Zaid bin Khalid. Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i. Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i namanya. Al-Khazraji, Al-Ansari. Jadi suku Khazraj dari kaum Ansar. Beliau ikut perang Uhud bersama Rasulullah SAW dan peperangan setelahnya. Berarti beliau ini masih muda di zaman Rasulullah SAW. Karena perang Uhud baru boleh ikut, perang Badar tidak ikut. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Mungkin beliau tidak diizinkan untuk ikut perang karena belum baligh. Ya, karena belum baligh. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan beliau adalah farisu Rasulullah SAW. Faris artinya penunggang kuda, panglima pasukan penunggang kudanya Rasulullah SAW. Ini Abu Qatadah Al-Ansari. Dan beliau juga sahabat Nabi yang saat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan, ini kisah menarik ya, bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, dan salah satu bentuk kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW, mereka sangat menjaga nyawa dan keselamatan Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bersafar di atas onta atau di atas keledai. Lalu karena malam dan beliau melanjutkan perjalanannya, beliau ngantuk. Nabi Muhammad SAW ngantuk. Kemudian miring. Datang Abu Qatadah menjaga Rasulullah SAW agar tidak jatuh. Berarti jalan di sampingnya. Agar tidak jatuh. Sepanjangan jalan seperti itu. Allah. Begini orang yang cintanya tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berani membela keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sakit. Semalaman suntuk, coba bayangkan, samping. Ya, ini saya bahas di Masjid Imam Syafi'i. Judulnya Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi selesai kitab. Banyak kisah-kisah menarik luar biasa. Ya, Abu Qatadah termasuk di dalam. Maka ketika terbangun, Rasulullah pas pagi terbangun, sudah hilang ngantuknya, terbangun. Kemudian beliau bertanya, sudah lamakah engkau begini? Kata Abu Qatadah, semalaman suntuk Pak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Hafidhakallah bima hafidhta nabiyya. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga Nabi Allah Subhanahu wa taala. Selalu seperti itu, Pak. Ada pahala, ada pengorbanan. Ada pengorbanan, ada pahala. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Pasti itu. Ada pengorbanan, harta, tahta, nyawa. Pasti ada pahalanya. Pahalanya besar. Nah. Dan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah di kota Madinah. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah. Kemudian para ikhwah di sini disebutkan Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Berarti ini cucunya Rasulullah SAW. Umamah binti Abil As. Abul As ini adalah suaminya Umamah. Jadi kan Rasulullah SAW punya anak perempuan. Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Fatimah. Nah, Zainab ini adalah anak perempuan Rasulullah SAW, dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Abul As bin Rabi'. Makanya Umamah binti Abul As bin Rabi'. Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari anak perempuan beliau yang bernama Zainab. Dan ini Umamah radhiyallahu anhu dilahirkan di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umamah radhiyallahu an, beliau radhiyallahu anha, beliau adalah cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah. Kata Rasulullah SAW, la adfa'annaha ila ahabbi ahli ilayya. Sungguh aku akan kasih hadiah ini kepada keluargaku yang paling aku cintai. Anak cucuku yang paling aku cintai, yaitu kemudian beliau berikan kepada Umamah binti Abil As. Umamah ini dinikahi nantinya oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Jadi Ali bin Abi Thalib itu menikahi dua, kan Fatimah, kemudian siapa? Umamah. Fatimah anak Rasulullah SAW, kemudian cucunya dinikahi juga Presiden. Nikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, anak perempuan Rasulullah SAW dinikahi beliau, yaitu Fatimah, kemudian kan meninggal. Setelah Rasulullah SAW wafat, 6 bulan setelahnya kan anak beliau meninggal, Fatimah. Otomatis Ali bin Abi Thalib sendirian. Akhirnya menikahi cucunya Rasulullah SAW, yaitu Umamah. Umamah binti Abil As. Setelah itu Ali bin Abi Thalib wafat, meninggal. Lalu Umamah dinikahi lagi oleh Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Lalu setelah itu Umamah meninggal. Jadi dua, suami beliau dua. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Umamah ibunya adalah Zainab, Zainab binti Rasulullah SAW. Zainab adalah putri Rasulullah SAW yang paling besar, yang paling penuhanya. Putri Rasulullah SAW yang paling penuhanya. Bahkan paling penuhanya dari seluruh anak-anak Rasulullah SAW. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, baru Fatimah. Zainab adalah anak perempuan Rasulullah SAW yang paling tertua dari seluruh anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu setelah itu Abu Qatadah Al-Ansari menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Dan Abul As bin Rabi' bin Abdus Syams. Abul As berarti bapaknya Umamah. Ya, Abul As beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW jika sujud maka beliau letakkan Umamah. Jadi ini sang abah yang berkisah. Ya. Kata beliau, kalau anakku digendong oleh Rasulullah dalam sholat, maka ketika Rasulullah SAW mau sujud, beliau letakkan. Ya, kalau beliau bangun dari sujud, beliau angkat lagi. Nah, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abul As namanya Luqayd bin Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdus Syams bin Abdi Manaf. Luqayd namanya. Abul As namanya adalah Luqayd. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapa tadi? Umamah itu wafat di kota Madinah pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, wafat di kota Madinah pada tahun Zainab itu pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Abul As sendiri wafat di kota Madinah pada bulan Dzulhijjah pada tahun ke-12 Hijriah. Pada tahun ke-12 Hijriah. Taib. Itu sedikit tentang orang-orang yang ada di dalam hadis ini. Nah, sekarang hukum membawa bayi saat sholat. Apa hukumnya membawa bayi saat sholat? Maka jawabannya adalah seseorang boleh membawa bayi saat sholat. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan dalil akan pendapat ini adalah hadis yang kita baca tadi. Bahwa boleh membawa bayi saat sholat. Boleh membawa bayi saat sholat. Nah, dari permasalahan ini membawa bayi saat sholat, akhirnya para ulama membicarakan apa hukum bergerak pas sholat, bergerak pas sholat, ketika sholat. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, para ulama bersepakat kalau bergeraknya itu banyak, batal sholat. Kalau bergeraknya itu banyak, batal sholat.
Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa qad ajma'a al-fuqaha'u ala anna al-mashya al-katsira fi as-salati al-mafruḍah yubtiluha. Para ulama fikih bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa berjalan yang banyak di dalam sholat wajib itu membatalkan sholat tersebut. Berjalan yang banyak di dalam sholat wajib membatalkan sholat tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, amma hukmul mas'alah fa mukhtasaru ma qalahu ashabuna. Adapun hukum permasalahan berjalan yang banyak di dalam sholat wajib, maka pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i adalah annal fi'la alladhi laysa min jinsis shalah in kana katsiran abtalaha bila khilaf. Perhatikan, ini kaidahnya. Perbuatan kalau dikerjakan dalam jumlah yang banyak dan itu bukan perbuatan sholat, maka itu membatalkan sholat. Apa kaidahnya tadi? Perbuatan jika dikerjakan dalam jumlah yang banyak, perbuatan jika dikerjakan dalam jumlah yang banyak dan itu bukan gerakan sholat, maka perbuatan tersebut membatalkan sholat. Bisa dimaklumi ya? Nah, wa in kana qalilan lam yabtulha bila khilaf. Nah, kalau perbuatannya itu sedikit, meskipun bukan dari gerakan sholat, maka tidak membatalkan sholat. Tanpa ada khilaf di antara para ulama. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menukilkan pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau banyak di dalam sholat wajib, berjalan yang banyak, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan perbuatan sholat, maka apa sholatnya? Batal. Adapun perbuatan yang sedikit di dalam sholat, maka tidak membatalkan. Ini kedua-duanya dengan kesepakatan para ulama. Thayyib. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah apa batasan banyak, apa batasan sedikit. Nah, itu kan. Apa batasan yang banyak, apa batasan yang sedikit. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa itu kembali kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan. Ini orang kalau kita lihat kebanyakan ini tuh berjalan, kebanyakan inya bergerak. Nah, ini berarti banyak. Berarti dikembalikan kepada adat kebiasaan orang. Contoh misalkan, orang kita sholat, kemudian dia memberikan salam. Assalamualaikum. Kita kasih. Nah, ini kan enggak, secara kebiasaan pun tidak dianggap banyak. Ya, secara kebiasaan pun tidak dianggap banyak. Seperti juga melepaskan sendal, sholat pakai sendal. Karena ada sesuatu melepaskan sendal. Secara kebiasaan pun tidak dianggap banyak. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Kenapa Ustaz dikembalikan kepada kebiasaan? Karena belum ada dalil. Pembatasan banyak dan sedikitnya. Belum ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga seperti membetulkan peci saat sholat. Ya. Gatal misalkan, kan begini, kemudian betulkan, gatal, ya, karena kalau seandainya kada digaruk, mengganggu kekhusyuan, ya, malah nggak khusyuk, ya. Nah, ada orang yang takut mengerjakan yang banyak, akhirnya apa? Enggak seperti itu juga. Pokoknya dikembalikan kepada kebiasaan. Atau sebelah sini gatal misalnya, ya, maka digaruk masih gatal ini. Maka pada saat itu garuklah secukupnya, ya, secukupnya.
Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau terlalu berlebih-lebihan berarti pian harus mandi dulu tuh, gatal apa. Ya. Nah, itu. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Kenapa dikembalikan kepada kebiasaan? Antara jumlah yang banyak dengan jumlah yang sedikit, karena belum ada dalil secara eksplisit, secara rinci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian seperti contoh juga dan macam-macam, ya macam-macam. Pokoknya dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, beda hal kalau seandainya berjalan yang banyak dan terus-menerus dan dikerjakan secara terus-terusan, maka ini membatalkan sholat. Ya, ini membatalkan sholat. Jadi itu batasan banyak dan sedikit, yaitu dikembalikan kepada apa? Kebiasaan. Baik. Berarti itu sudah selesai pembicaraan yang berkaitan dengan membawa bayi dan hubungannya juga dengan bergerak yang banyak saat sholat. Hadis yang terakhir di dalam bab yang ke-14 yaitu penulis mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lakukanlah sujud dengan sedang-sedang saja. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sedang-sedang saja. Sepertinya terjemahannya kurang tepat. Ya, bukan sedang-sedang saja, tetapi tegaklah di dalam sujud. Itu maksudnya. Tegaklah di dalam sujud, itu lebih tepat. Ya, tegaklah di dalam sujud. Dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya di lantai seperti anjing membentangkan kedua kaki depannya. Nah, saya ingin contohkan beberapa contoh di sini. Ya, ini misalkan. Nah, ini adalah sebuah pemandangan yang keliru. Nah, anjing itu kalau sedang duduk dia kan kaki depan, dua kaki depannya itu dia bentangkan di atas lantai. Dia bentangkan di atas lantai. Nah, coba saya ambil anjingnya ya. Kita melihat bagaimana anjing sedang dia membentangkan tangannya. Ya. Ini juga. Nah, ini ada beberapa foto dari anjing. Nah, ini membentangkan tangannya. Jadi lengannya ini diletakkan di lantai, semestinya ditegakkan, diangkat, ya lengannya. Nah, itu nggak boleh, lengannya di lantai, ya lengannya di lantai. Berarti yang boleh bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ada dua contoh, ya, dua contoh. Ini yang benar, ini yang keliru, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi lengannya diangkat. Lengannya diangkat dari lantai. Jangan lengannya diletakkan di atas lantai. Lengannya diangkat. Ya, lengannya diangkat. Nah, itu yang dimaksud dengan tegaklah di dalam sujud.
Jadi bukan jika kamu sujud sedang-sedang saja. Salah, kurang tepat terjemahannya. Ya, yang benar adalah tegaklah di dalam sujud, maksudnya jangan merunduk, gitu. Tapi lengannya letakkan di atas lantai. Nah, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya di lantai seperti anjing membentangkan kedua tangannya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sujud kita letakkan kedua telapak tangan kita sejajar dengan kedua telinga atau sejajar dengan kedua bahu, antara dua ketika sujud. Sujud kita kan meletakkan wajah kita di lantai sejajar dengan kedua tangan kita, telinga kita, atau sejajar dengan kedua bahu kita. Kemudian lengannya tidak diangkat, tidak diletakkan di lantai, tapi diangkat. Itulah yang dinamakan dengan tegak saat sujud, ya, tegak saat sujud. Nah, ini alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, selesai bab yang ke-14. Bab yang ke-14 selesai. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-15. Babu wujubit tuma'ninah fir ruku'i was sujud. Bab keharusan atau kewajiban tuma'ninah di dalam ruku dan di dalam sujud. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Nah, hadisnya panjang, ya. Permasalahan yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjutkah? Cukupkah sudah? Cukup ya? Baik, kalau ada pertanyaan, karena kalau kita lanjut mungkin panjang. Biarkan dia bab baru, pertemuan yang baru saja. Nah, ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan, ulun lanjut. Nah, silakan. Ya, pernah kalau salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya itu pas kembali di tengah. Ini sama, belum ada yang dalil khusus akan hal itu. Tetapi kita mengucapkan salam ke kanan ke kiri, mengucapkan kepada para malaikat yang ada di kanan dan kiri. Tapi untuk Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nah itu belum ada. Atau juga Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, belum ada juga secara khusus, ya. Secara khusus belum ada. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah. Masjidnya kecil. Iya, lebih dianjurkan untuk memakai sendal. Kalau seandainya kita sholat di luar, lebih dianjurkan memakai sendal. Nah, jadi yang jadi permasalahan Ustaz, ketika kita duduk di antara dua sujud, ketika sujud itu bagaimana kalau memakai sendal? Jawabannya adalah sebagaimana semampunya kita. Kalau pas lagi memakai sendal, semampunya kita. Ya, kalau pas lagi duduk di antara dua sujud, ya tetap dipakai. Kalau seandainya pas lagi sujud, tetap dipakai. Seperti itu. Dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang yang melakukan itu, jangan heran, karena dia berarti mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi? Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Berhubungan dengan sholat memakai sepatu kuf atau terompah. Ya. Ini saya kan orang lapangan. Ya. Jadi kerja itu pakai sepatu, pakai kaos kaki. Ya. Untuk pertama kali memakai dalam keadaan suci. Terus begitu memasuki sholat zuhur atau asar, saya di lapangan berwudu. Apakah cukup mengusap sepatu aja atau kaos kaki untuk sholat? Gimana itu? Baik. Ini berkaitan dengan mengusap di atas 2 sepatu atau mengusap di atas 2 kaos kaki. Maka syarat yang paling utama adalah adkhil fa inni adkhaltuhuma tahiratain, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku memasukkan kedua sepatuku dalam keadaan kedua kakiku suci. Jadi yang paling utama adalah kita berwudu dulu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna sampai kaki juga masih terbuka dengan sempurna. Taib. Kemudian setelah itu kita pakai kaos kaki atau kita pakai sepatu khuf. Pakai kaos kaki atau sepatu khuf itu adalah sepatu yang menutup kedua telapak kaki. Seperti ini bentuknya, menutup kedua telapak kaki. Bentar, saya carikan. Kita pernah membahas itu. Kita di zaman yang mudah untuk mencari foto-foto dan gambar-gambar, ya. Tidak seperti dahulu para ulama mengajarkan fikih kepada kaum muslimin tanpa gambar. Sekarang kita mudah. Nah, ini diantaranya sepatu khuf yang dipakai, ya. Nah, ini sepatu khuf. Ini sepatu yang menutup 2 mata kaki. Ya, sepatu yang menutup 2 mata kaki. Begitu juga ini. Nah, sama. Sepatu yang menutup 2 mata kaki. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya ini adalah setelah itu kita pakai sepatu khuf itu. Lalu sholat dengan memakai sepatu tersebut. Nah, kemudian batal wudu. Misalkan tadi sholatnya memakai sepatu khuf. Lalu batal wudu, sholat zuhur. Mau sholat zuhur, dia batal wudunya. Bagaimana wudunya? Sudah basuh wajah, basuh kedua tangan, mengusap kepala, telinga, lalu kakinya. Nah, kakinya itu antara 2. Apakah dia hendak mengusap di atas sepatu atau mengusap di atas kaos kaki? Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Mengusap di atas 2 mata kaki juga disyariatkan. Dikiaskan dengan mengusap di atas 2 sepatu khuf tadi. Taif. Kemudian setelah itu, nah di sini jadi permasalahan. Apakah seluruh sepatu disamakan dengan 2 sepatu tadi? Jawabannya iya, jika menutup kedua mata kaki. Kayak sepatu bot, nah itu sama tuh. Jika menutup kedua mata kaki termasuk dia sepatu khuf yang boleh diusap. Baik. Setelah mengusap, maka kemudian kita akan masuk masjid. Anggap pian mengusap di atas sepatu. Lalu ingin masuk masjid kan nggak mungkin pakai sepatu. Maka dilepaslah sepatunya. Nah, ini statusnya bagaimana? Karena kan mengusapnya di atas sepatu, bukan di atas kaos kaki.
tapi tetap memakai kaos kaki. Maka kita katakan permasalahan yang seperti ini, kalau seandainya sepatunya dilepas berarti batal wudhunya. Berarti batal usapannya. Batal usapannya. Maka pada saat itu dia nanti kalau ingin sholat berwudhu kembali dengan sempurna. Yaitu melepas seluruh kaos kakinya, kemudian diwudhukan dengan sempurna baru pasang lagi. Begitu. Nah. Dan ini berlaku baik bagi yang safar atau di kota. Pian di kota, kerja di kantoran atau di pasar. Ya. Koler melepas sepatu karena sudah pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Maka usap saja di atas sepatunya atau di atas kaos kakinya. Habis itu sholat. Bisa dipakai sehari semalam. Penghitungan sehari semalam dari apa? Misalkan penghitungan sehari semalam adalah dari mulai awal kita mengusap. Misalkan mengusapnya tadi sebelum sholat zuhur jam 12. Berarti 24 jam. Sampai isuk itu boleh mengusap terus. Sampai isuk boleh mengusap. Kecuali kalau kita junub. Maka wajib mandi, dilepas. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi nanti kita akan bahas itu, masalah itu. Nah, silakan. Ada membawa anak kecil ke masjid bagaimana Ustaz? Lalu kelakuan, misalnya ada bapak membawa anaknya. Si anak ini bertingkah sehingga mengganggu sholat jamaah makmum yang lain. Nah, tapi si bapak ini merasa dibiarkan saja, tidak dijaga gitu. Santai aja. Ditegur tidak, lalu kita yang menegur si anak ini. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya. Yang pertama, untuk orang tua yang membawa anaknya ke dalam masjid, maka harus konsekuensi. Jangan sampai mengganggu jamaah saat sholat berjamaah. Harus konsekuensi. Kalau seandainya anaknya masih belum paham, maka tidak perlu dibawa ke masjid. Tapi kalau seandainya anaknya sudah paham, maka waktu itu orang tuanya harus konsekuensi menjaga anaknya. Jangan dibiarkan. Dan tidak ada dalil yang sahih yang melarang anak kecil ke masjid. Buktinya Rasulullah SAW membawa Umamah radhiyallahu anha ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya anak kecil tidak dilarang ke masjid. Begitu juga Rasulullah SAW ketika sholat ditunggangi oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan waktu itu beliau mengimami kaum muslimin. Kemudian gara-gara ditunggangi itu, dijadikan hewan tunggangan, beliau sujudnya lama. Lalu sahabat yang di belakang beliau, ini lawasnya si Dini. Akhirnya ngangkat kepala. Oh, ada cucunya. Tunduk lagi. Ya. Nah, kemudian setelah selesai sholat, orang-orang yang tidak mengangkat kepalanya bertakun lawan Rasulullah SAW. Atal tafis sujud ahadatha syai'. Wahai Rasulullah, sujudmu lama. Apakah ada wahyu atau apa? Karena itu kan zaman wahyu, zaman syariat. Syariat kadang seperti ini belum mustaqirrah, gitu, belum tetap waktu itu. Makanya para sahabat banyak bertanya, engkau sujudnya lama wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu? Apakah ada syariat baru? Kata Rasulullah, la ma hasala syai'. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Lakinna ibni hadza irtahalani fakarihtu an uqifahu hatta yaqdi hajatahu minni. Akan tetapi cucuku ini dia sedang menunggangiku. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia sedang menunggangiku dan aku tidak suka untuk menghentikannya. Sampai, itu lagi imam Pak, bukan hanya makmum, lagi imam. Sampai dia menyelesaikan hajatnya kepadaku. Jadi intinya kalau ada orang tua berusaha sudah menjaga anaknya, lapas juga pas sholat.
Kadang mungkin orang tuanya mengejar. Maka itulah dunia anak-anak. Ya. Kalau yang jenggotan, berlarian, nah itu di luar kebiasaan sudah. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada anak-anak seperti itu, asal hukumnya orang tua yang paling bertanggung jawab. Tapi tidak ada larangan melarang anak untuk pergi ke masjid. Adapun dalil yang menunjukkan jannibu auladakum masajidakum, jauhkan anak-anak kalian, anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian, ini hadisnya lemah. Maka tidak ada larangan untuk membawa anak ke masjid, tetapi orang tua wajib untuk menjaga. Kalau lapas juga dari jagaan, maka bersabarlah. Jamaah dan makmum yang lain bersabarlah. Ya, wallahu a'lam. Nah. Yang tidak ada keperluan saja selama itu tidak dianggap terlalu banyak, maka tetap sah sholatnya. Apalagi kalau ada keperluan. Saya beri contoh, misalkan kita sholat di rumah, sholat qobliyah atau ba'diyah. Kemudian ada anak kecil gitu yang belum paham, main-main dispenser. Maka pada saat itu kita harus mengangkatnya ataupun memberikannya kepada orang yang menjaganya. Kemudian kembali lagi melanjutkan sholat. Ini ada keperluan diperbolehkan. Begitu juga misalkan kita sholat, kemudian ada orang yang ingin bertamu. Ya, ada orang yang ingin bertamu. Maka atau suami kita atau istri kita ingin masuk, sedangkan kita baru mulai sholat. Kita bukakan pintu, habis itu langsung sholat. Ya, tapi tidak boleh bertanya, dari mana ya kamu? Batal sholatnya. Ya, batal sholat. Cuma sekadar membukakan, habis itu lanjut sholat lagi. Karena ada keperluan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Ya, kalau salam maka ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh menjawab, ada yang mengatakan tidak. Kenapa boleh? Karena dia bagian dari bacaan. Sama seperti orang di sampingnya bersin. Ya, bersin. Maka apakah kita menjawab alhamdulillahnya orang bersin? Jadi ini kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada orang bersin, ya sholat kan, habis itu dia bersin, alhamdulillah. Habis itu yang samping menjawab, yarhamukallah. Yang lain-lain pada melihat, ya pada melihat. Ini bacaanmu salah, kamu sedang ngomong sama orang itu berarti. Kemudian yang dilihat ini merasa, kalau bahasa kita, kenapa Bu Hanika melihat aku? Nah itu bahasa kita gitu. Ya. Maka pada saat itu ya makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah saat sholat, apakah yang di sampingnya mengucapkan yarhamukallah? Jawabannya tidak. Tapi kalau salam, saya lebih melihat pendapat para ulama bahwa tidak menjawab. Kenapa? Karena itu sedang berbicara dengan orang tersebut. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita yang bersin, apakah kita mengucapkan alhamdulillah untuk diri kita? Nah, iya. Karena alhamdulillah termasuk bagian bacaan sholat. Bagian bacaan lah. Nah, ada lagi? Baik. Jika tidak ada ini yang bisa kita sampaikan, kita insya Allah pada bab yang akan datang, Pak. Untuk pekan depan saya mohon izin, ada safar, jadi tidak bisa berhadir. Insya Allah 2 pekan kosong. 2 pekan kosong. 1 pekan aja, 1 pekan insya Allah. Ya, 1 pekan. Artinya tanggal 22 November saja. 29 sudah datang lagi insya Allah. Semoga mudah-mudahan yang disampaikan. Kalau ada yang ada diisi dengan ustadz lain, jika biar enggak kosong maka dipersilahkan. Ya. Tidak mengapa. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.